Taib. Selanjutnya ayat 143. Walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ada sebab nuzul di sebalik ayat 143 ini saya ingin kongsikan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada beberapa orang di kalangan para sahabat yang pernah mereka berkata, laitana naqtal kama qatala ashabul badr. Mereka waktu itulah berkeinginan, seandainya kita ingin sekali kalau boleh kita berperang lah seperti mana ahli Badar. Ingin sekali mereka berperang. Pada waktu perang Badar mereka tidak diizinkan atau usia mereka barangkali waktu itu masih muda atau kanak-kanak. Lalu bercita-cita seandainya sekiranya nanti di masa yang akan datang ada pula peperangan, maka kita akan join. Kita pun akan berperang seperti mana ahlu Badar. Ataupun laitalana yauman ka yaumi Badar, mudah-mudahan tiba masanya kepada kita satu hari seperti mana hari Badar, peperangan Badar. Nuqatil fihi al-musyrikin, kita memerangi orang-orang musyrikin. Wa nubli fihi khaira, dan kita akan mendapatkan kebaikan, ataupun kita akan mendapat syahadah, mati syahid, ataupun syurga, atau mendapat ghanimah yang banyak dari peperangan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dan kesempatan kepada mereka, yaitu dengan berlakunya perang Uhud. Apa yang berlaku setelah perang Uhud? Apa yang mereka cita-citakan bila berlaku, rupanya ada yang kecut di antara mereka. Nah, di sini walaqad kuntum tamannaw al-maut. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid. Tamannawna maknanya mencita-citakan sesuatu yang akan berlaku. Tamanni, mereka berkeinginan sekali mengharapkan untuk mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Semangatlah sebelumnya, memang kita cita-cita lah, semuanya memang sudah memasang cita-cita yang bulat untuk mati syahid dan mengharap-harapkan semoga berlaku peperangan lagi agar kita mati syahid. Itu di antara para jamaah ataupun para sahabat pada masa itu. Min qabli an talqahu. Tetapi sekarang ini faqad ra'aitumuhu. Sekarang kamu sudah melihat dengan mata kepala kamu sendiri, wa antum tanzurun, apa yang pernah kamu inginkan dahulu hari ini sudah nyata dan berlaku di hadapan mata kamu. Bagaimana sekarang sikap kamu setelah melihat realiti itu? Kamu dahulu ingin sekali berperang, berhasrat pula ingin mati fisabilillah sebagai syahid atau mendapat ghanimah, kemenangan. Nah, sekarang sudah berlaku. Maka Allah berfirman, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw. Itu dia. Dahulu kamu di sini maksudnya orang-orang mukminin. Ayyuhal mukminun. Dahulu kamu wahai orang-orang mukminin, sebelum berlakunya perang Uhud ini, pernah kamu berhasrat menginginkan berperang atau memerangi musuh kamu. Dan sekarang sudah berlaku. Maka apa yang berlaku? Ternyata apabila berlaku perang Uhud, sebagian daripada kamu apa? Balik kampung, dia buat U-turn. 300 orang lebih kurang. Mereka yang semangat dahulu bila nampak peperangan, malah justru kecut, akhirnya dia ghostan, buat U-turn dan balik ke rumah. Itu yang berlaku. Sebagian daripada kamu, walla jama'atu minkum, sebagian daripada kamu lari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menempelak, menyelar sikap orang-orang yang macam ini.
Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahawa ada beberapa orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, la in laqina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la naf'alanna wa la naf'alanna fabtalau bidzalik. Sekiranya kita bersua atau berjumpa dengan musuh-musuh kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berbuat demikian itu, yakni kita akan perangi mereka. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang mereka cita-citakan itu, yaitu apa? Tamannaunal mauta. Tamannaunal mauta maknanya mengharapkan mati sebagai syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apabila perkara itu berlaku, sikap kamu sekarang nampak dan jelas, yaitu sifat juban, bacul, penakut. Itu nampak ya sekarang ini. Dan bahkan lemah semangat. Lalu bahkan setelah berlakunya perang Uhud ini, sebahagian mereka lari kembali ke rumah mereka ke Madinah dan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang cedera, terkena senjata musuh yang menembusi pipi baginda ketika dicabut oleh Abdullah ibn Jarrah radhiyallahu anhu hingga patah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian mereka meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sekarang kamu sudah melihat sebab-sebab kematian itu, menyaksikan dengan mata kamu sendiri. Jadi ayat ini sebenarnya sebagai taubih Allah Subhanahu wa taala menyelar sikap orang-orang yang dahulunya semangat nak berperang, rupanya setelah diberi kesempatan oleh Allah, nampak dan terselah sikap yang sebenarnya mereka itu. Hanya semangat saja di mulut, tetapi bila nampak peperangan, mereka lari. Tengok ada nota kaki di bawah tu, 233 ya. Sebelum perang Uhud, ramai di kalangan para sahabat, terutama yang tidak ikut turut serta dalam perang Badar dahulu, mereka menganjurkan, memohon agar Nabi SAW keluar dari kota Madinah memerangi orang-orang kafir. Semangatlah, belum jumpa musuh. Tapi bila jumpa musuh, bila di medan perang, dia kecut, disebut juban. Itu bukan sikap seorang mukmin. Maka itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, mohon perlindungan daripada sifat juban. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan al-firar atau az-zahfu, lari dari medan perang setelah berhadapan dengan musuh, termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar ialah lari dari medan perang setelah berlaku peperangan ini. Jadi ini satu taubih, Allah condemn, menyelar sikap orang-orang yang seperti itu. Ternyata mereka tidak sabat. Dan sebagian mereka yang orang munafik kembali lagi ke Madinah, dan yang sebagian yang lain setelah ada berita kononnya Rasulullah SAW itu terbunuh, mereka hilang semangat dan lalu ingin menyelamatkan diri. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran yang keras dari Allah kepada mereka pada masa itu dan pada siapa sahaja yang punya sifat seperti itu hingga hari ini, hinggalah akhir zaman. Jadi tidak hanya semangat ya, perlu diaplikasikan semangat itu pada sifat yang disebut thabat. Thaba alif ta. Thabat maknanya sikap yang teguh, kokoh, dan tidak berbelah bagi hati ketika berjuang fi sabilillah.